Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam taat, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir di malam hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah, keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat dipermudah oleh Allah, yang punya urusan Allah segera selesaikan urusannya, yang punya permasalahan Allah segera kasih jalan keluarnya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Raya Al-Mustaqim beserta jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir, para ustaz-ustazah, para jemaah yang hadir semuanya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'azum saya kepada semuanya. Semoga kita tergolong hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, setahun atau 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam hari, Mi'raj artinya naik ke atas. Peristiwa ini terjadi 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib yang kita kenal Madinah Al-Munawwarah. Mengapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Pasti setiap peristiwa ada sebab musababnya. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj karena wafat istri Rasulullah Sayyidah Khadijah dan wafat Abu Talib pamannya Rasulullah. Abu Talib melindungi Nabi di luar rumah, menjaga Rasulullah dari tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, dan istrinya di dalam rumah sebagai balsam, mengobati Rasulullah, menenangkan hati Rasulullah, memberikan dukungan dan support kepada Rasulullah. Dan dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Tidak selesai berapa hari meninggal Sayyidah Khadijah dan Abu Talib. Maka tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita atau tahun kesedihan. Sesudah wafatnya Abu Talib, tidak ada yang melindungi Rasulullah di luar. Karena Abu Talib salah satu tokoh Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Ketika Abu Talib wafat, mereka menemukan ada peluang mereka bisa memberikan tekanan lebih, penyiksaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah mengalami tekanan dari kafir Quraisy, Nabi SAW berdakwah di Taif. Taif ini adalah kalau kita istilahkan seperti puncak, atau di sini seperti apa? Batu ya. Masya Allah, batu aja udah dingin ya. Jadi di sini seperti batu, di Saudi itu puncaknya atau batunya Saudi namanya Taif. Dan orang Taif itu tidak menyambut kedatangan Rasulullah. Bukan hanya mereka menolak dakwahnya Rasulullah, tapi mereka menghina Nabi, melempar Nabi dengan batu sehingga Nabi SAW kakinya berdarah.
Dan malaikat turun menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perintahkan aku habisi mereka di antara gunung ini." Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Tidak. Saya berharap ada yang keluar dari sulb mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun." Akhirnya Nabi SAW begitu penyayang kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada orang yang hidup di masa beliau. Dan inilah harusnya sifat seorang dai, menjadi orang yang selalu mendatangkan kenyamanan kepada jemaah, selalu mendoakan keberkahan. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah lagi dan masih dalam kesedihan. Dan Allah Jalla Jalaluhu ingin menghibur Rasulullah SAW dengan sebuah perjalanan yang indah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril beserta kendaraan bernama Buraq. Apa itu Buraq? Buraq itu adalah binatang di atas keledai di bawah kuda. Buraq itu semacam keledai atau kuda, tapi tingginya di atas keledai di bawah kuda. Dia meletakkan kakinya di mana mendapatkan pandangan dari penglihatannya. Bayangkan kalau kita memandang 1 kilo, setengah kilo, di situ dia meletakkan kakinya, maka dia bisa melakukan lompatan cepat. Maka itu kendaraan yang cepat digunakan para nabi dan rasul. Didatangi Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW, kemudian Nabi melakukan perjalanan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah di Jazirah Arab, Masjidil Aqsa di negeri Palestina, negara Syam. Kemudian Nabi Mi'raj SAW. Nabi SAW naik Buraq. Pada saat Buraq naik itu gemetar dia. Kata Jibril alaihissalam, "Diamlah wahai Buraq, tidak ada manusia lebih mulia dari Muhammad yang saat ini akan mentunganimu." Akhirnya Nabi SAW menungani Buraq tersebut. Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid pertama dibangun di muka bumi. Ulama berbeda pendapat, yang pertama kali membangun Ka'bah siapa? Ada ulama mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan anak Nabi Adam. Maka menurut versi Imam Ibn Hisham dalam kitab namanya At-Tijan fi Muluki Himyar, di dalam kitab tersebut Imam Ibn Hisham menekankan yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 40 tahun baru beliau berjalan ke Baitul Maqdis, beliau membangun Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Haram ini Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah. Maka beliau bagi batu agar beliau bisa berdiri, bisa terus meninggikan bangunannya. Dan Ka'bah yang kita lihat saat ini bukan full Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena masih ada kekurangan. Yang kita kenal Hijri Ismail, itu bagian dari Ka'bah. Maka pada saat sholat fardu tidak boleh ada yang sholat di situ, karena boleh sholat sunnah di dalam Ka'bah, tapi sholat fardu tidak. Maka ditutup sama pemerintah Saudi. Dan orang yang sholat di Hijri Ismail sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Dan dulu ada sejarahnya. Karena Ka'bah retak, terjadi banjir dan lain, akhirnya mereka membangun Ka'bah di masa jahiliyah. Mereka mensyaratkan siapapun yang ikut berdonasi membangun Ka'bah harus dari uang halal menurut versi jahiliyah itu. Akhirnya uang yang dikumpulkan kurang. Kata mereka, kita bangun dengan uang yang ada dan kita kasih tanda bahwa ini bagian dari Ka'bah. Sampai saat ini belum dibangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, maka tanda ini adalah yang kita kenal Hijri Ismail. Maka kalau kita kenal dalam kitab-kitab sejarah dahulu, gak ada istilah Hijri Ismail, namanya Al-Hatim. Gak ada istilah Hijri Ismail, itu istilah baru kita, karena tidak ada kaitannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Dan di antara 3 masjid yang diperbolehkan kita melakukan perjalanan jauh.
yang tadi disebutkan. Kemudian masjid yang kedua, Nabi hijrah, Nabi SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra itu melakukan perjalanan di malam hari. Pertanyaan banyak orang, kenapa harus di malam hari bukan di siang hari? Karena kalau siang hari tidak ada tantangan, semua orang melihatnya. Tidak ada tantangan bagi manusia yang hidup di zaman Nabi, dan tidak bisa difilter siapa orang beriman dan siapa orang yang tidak beriman, siapa orang yang percaya, siapa yang tidak. Kayak kita percaya kepada yang gaib, neraka, surga, siksa kubur, pertanyaan malaikat di alam kubur, kita tidak pernah lihat. Tapi itulah jadi ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib, walaupun saya tidak melihatnya, tapi karena Allah mengatakan, Nabi bersabda, saya percaya. Dan itu tingkatan tertinggi dalam iman kita. Percaya Nabi Muhammad, kita nggak pernah jumpa beliau. Kita percaya Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Kita percaya Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Tapi kita yakin mereka ada, karena sudah diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau terjadi di siang hari, nggak ada tantangan, semua orang melihat dan tidak ada yang berani mendustakan. Tapi terjadi di malam hari, karena tantangannya di situ. Allah ingin mengetahui siapa yang kualitas imannya kuat, siapa yang tidak. Kenapa Allah ingin memfilter orang beriman? Yang ikut sama Nabi, banyak sahabat beriman waktu itu, mereka murtad ketika dengar peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Allah filter mereka? Karena Nabi 1 tahun, 1,5 tahun Nabi hijrah. Nabi hijrah artinya apa? Nabi pindah negara, pindah wilayah. Apa yang Nabi pindah? Membangun negara. Jadi orang yang ikut Nabi hijrah, membangun negara, harus orang yang imannya kuat. Bukan iman lemah, gampang digoncangkan, digoyangkan. Maka itulah orang Palestina saat ini. Serangan demi serangan, bom berdiri yang menghabisi mereka, rubah mereka hancur, tapi iman mereka masih tegar dan kuat. Kan ada kemarin memberi silakan warga Palestina, silakan yang mau ke kami, negara kami buka. Akhirnya mereka tidak mau. Berbagai negara menawarkan, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah dipilih oleh Allah menjadi pembela Masjidil Aqsa. Halo? Masih hidup? Lanjut. Nabi SAW Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Akhirnya Nabi SAW di malam hari Isra sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan ini. Di masjid yang di belakang saya ini, itu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah komplek, luasnya 144.000 meter persegi. Itu luasnya Masjidil Aqsa itu, semua yang di antara tembok itu disebut Masjidil Aqsa. Ini simbol dari Masjidil Aqsa. Ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan sekitar tahun 66 Hijriyah. Dan ada masjid satu lagi yang kubahnya hitam atau abu-abu, itu bukan Masjidil Aqsa juga, itu bagian dari Masjidil Aqsa. Namanya Masjid Al-Qibli. Karena ada di dalam kawasan itu, komplek itu berapa masjid? Masjid Buraq, Musalla Al-Marwani, Masjid Qubbatus Sakhra, Masjidil Qibli. Jadi Masjidil Aqsa bukan yang ini. Ini adalah simbol saja. Seperti kalau kita orang Jakarta, simbolnya apa? Masjid Istiqlal atau Munas. Halo? Simbolnya orang Malang apa? Ya hujan, dingin. Kan ada simbol setiap wilayah. Memang hanya itu saja yang ada di sana? Tidak. Kadang-kadang ada sesuatu yang dimunculkan. Masjid Istiqlal, Monas, Ragunan, Masjid Atin, ada sesuatu yang dimunculkan jadi sebagai simbol. Maka ini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Kemudian di Masjidil Aqsa ini luasnya 144.000 meter persegi, dan di situ ada tembok namanya tembok Buraq, yang orang Zionis bilang tembok ratapan. Tapi kita tidak mengenal tembok ratapan. Bukan namanya Haitul Makkah, tembok ratapan, tidak. Namanya tembok Buraq. Kenapa tembok Buraq? Karena Nabi mengikat buraqnya di situ pada saat Nabi sholat mengimami para Nabi dan Rasul. Coba para jamaah, Masjidil Aqsa ini adalah
kiblat umat Islam pertama. 16 bulan, 17 bulan kita dulu menghadap Baitul Maqdis, kita menghadap ke sana. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi sesudah dibangunnya Masjidil Haram. Antara bangunannya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 40 tahun. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi?" Nabi menjawab, "Al-Masjidul Haram." Kemudian apalagi Rasulullah? Kata Nabi, "Masjidil Aqsa." Qultu kam bainahuma, kira-kira antara bangunannya Masjidil Haram Masjidil Aqsa berapa tahun? Kata Nabi, 40 tahun, 40 sana. Yang membangun Masjidil Aqsa Nabi Adam, kemudian direnovasi berapa kali sama Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Dan Masjidil Aqsa dari dulu luasnya begitu, gak pernah bertambah, gak pernah berkurang. Beda dengan Masjidil Haram yang diperluas terus, Masjidil Nabawi diperluas terus. Maka ukurannya dari dulu memang begitu. Masjidil Aqsa. Apalagi negeri Palestina sudah dijajah lebih dari 70 tahun. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi ngikat buruknya di tembok buruk. Kemudian Nabi dipersilahkan menjadi imam para Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah mengimami para Nabi dan Rasul. Memang para Nabi dan Rasul itu banyak, hanya cuma kita kenal 25. Hanya kita kenal 25. Dalam hadis yang sahih dari Nabi, Nabi SAW mengatakan ketika ditanya jumlah Nabi dan Rasul berapa, Nabi menjawab jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jumlah Rasul berapa ya Rasulullah? Nabi menjawab 315. 124.000 Nabi ditambah lagi 315 Nabi, mereka menjadi makmum di belakang Rasulullah. Coba cari tempat di muka bumi para Nabi dan Rasul dikumpulkan oleh Allah kecuali di Masjidil Aqsa, tidak ada di tempat lain. Allah hidupkan para Nabi dan Rasul sebagai kemuliaan untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Isa diturunkan dari langit agar mereka semua menjadi makmum di belakang Nabi. Kemudian para jemaah di belakang Allah, Nabi selesai menjadi imam, ditawarkan oleh Jibril khamar dan susu. Nabi memilih susu, kata Jibril, kau memilih fitrah. Kemudian Nabi SAW naik burak. Dari burak itu, dari Masjidil Aqsa itu disebut Mi'raj, naik ke atas. Maka kalau antum kemarin malam atau malam ini naik lantai 5, lantai 6, alhamdulillah baru selesai Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik ke atas. Kalau antum jalan dari sini ke depan, dari mana? Habis Isra. Lah, Isra. Isra itu perjalanan di malam hari, disebut Isra dalam bahasa Arab. Mi'raj itu su'ud ila a'la, naik ke atas. Nabi pada saat naik ke atas, coba lihat apa yang terjadi. Rasulullah SAW ketika naik ke atas ditemani oleh Jibril, berarti Nabi bersama burak, Nabi mengendarai burak bersama Jibril, mereka bertiga. Nabi SAW menembus 7 lapisan langit. Coba apa yang terjadi? Di langit pertama Nabi Muhammad SAW, langit itu dikunci, pintu langit itu dikunci. Maka kata Nabi, pada saat turun hujan, langit itu terbuka, maka berbanyak doa. Berarti pintu langit sedang di apa? Dibuka. Maka dianjurkan berdoa waktu mustajab ketika turun hujan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi tembus langit pertama, itu dijaga malaikat, pintu langit dikunci. Kemudian malaikat itu bertanya sama malaikat Jibril, siapa bersamamu? Kata malaikat tersebut apa? Kata malaikat Jibril alaihissalam, Muhammad. Malaikat penjaga langit tidak nanya siapa Muhammad, berarti beliau sudah dikenal oleh penghuni langit. Ketika Jibril ditanya, ya Jibril, siapa bersamamu? Kata Jibril, Muhammad bersama saya. Malaikat itu tidak nanya siapa Muhammad, berarti Nabi sudah dikenal oleh penghuni langit. Allah menyambut Nabi. Terus pintu langit pertama dibuka, Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Pertanyaannya, kita kalau kedatangan tamu di depan rumah atau sudah di depan gang, Assalamualaikum Pak, saya sudah dekat nih.
Apa yang kita lakukan? Pintu tetap ditutup apa dibuka? Halo? Pintu dibuka apa ditutup? Karena kan sudah diberitahukan dan kita yang punya janji sama beliau. Atau beliau janji sama kita, besok jam 1 siang saya akan datang ke rumah. Pada saat di depan gang, Pak, saya sudah di depan gang nih, sebentar lagi sampai. Otomatis kita buka pintu. Kenapa Allah tidak bukakan pintu untuk Nabi Muhammad? Kan Allah Maha tahu Nabi Muhammad hadir dan Nabi saat naik ke langit, harusnya kan dibukalah pintu. Allah ingin memberi isyarat kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, langit itu pintu-pintunya aku kunci, tapi karena untukmu aku bukakan. Begitu Allah muliakan baginda SAW. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memberi salam dan Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad. Sehabis itu Nabi SAW naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam dan Nabi Yahya. Kemudian beliau memberi salam dan beliau lanjut ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau mendapatkan separuh dari ketampanan, keindahan, separuhnya. Baru separuh wanita-wanita melukai tangan mereka habis lihat Nabi Yusuf. Gimana kalau seluruh keindahan dimiliki Nabi Yusuf? Maka kata ulama, Nabi Yusuf separuh keindahan, ketampanan, Nabi Muhammad memiliki seluruh ketampanan. Sampai Jabir bin Samurah mengatakan, aku lihat Nabi mengenakan pakaian merah di malam bulan purnama dan aku memandang bulan dan Nabi lebih elok dibanding bulan. Nabi lebih tampan dibanding bulan, subhanallah. Sallallahu alaihi. Tapi ibu-ibu sekarang kalau lagi hamil 4 bulan, 7 bulan baca surat biar anaknya mirip Nabi, musibah kalau anaknya mirip Nabi Yusuf. Bapaknya orang Jawa, keluarnya Arab. Itu kan tanda tanya, betul gak? Maka biarkan anak itu mirip bapak dan ibunya, kalau enggak masalah nanti. Seperti di zaman Nabi, orang datang, ya Rasulullah, kok aku putih, istri saya putih, kok bocah ini hitam? Suami putih, istrinya putih, kok anaknya hitam? Kata Nabi SAW, jangan menuduh. Kamu punya onta enggak? Punya. Ada onta yang ada hitam-hitamnya? Ada. Itu berarti dia kena dari warna onta itu. Berarti bini lo sering lihat onta terus. Maka kalau baca surat Yusuf, terus anaknya mirip Nabi Yusuf, hidungnya mancung, oh bahaya. Istri ngapain itu loh? Kemana dia? Ketemu siapa? Maka ibu-ibu kalau lagi ada acara hamil datang, Syekh doakan anak saya biar mirip Syekh. Gimana caranya? Cuma anak kasih air mirip saya, bahaya kalau mirip saya. Sampai akhirnya saya bilang, ya Allah mirip bapaknya aja ya Allah, jangan mirip saya. Karena kalau mirip saya kena masalah. Itu kan musibah. Ini bukan yang nanam saham orang Jawa, keluarnya Arab, kan tanda tanya gitu loh. Maka Nabi Yusuf diberi separuh dari ketampanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW lanjut ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Kemudian lanjut langit kelima Nabi Harun. Lanjut lagi langit keenam Nabi Musa. Lanjut lagi langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, lagi bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Kata ulama, kalau jatuh Baitul Ma'mur di langit ketujuh, persis di atas Ka'bah. Bentuknya Allah yang Maha mengetahui. Dimasuki setiap hari 70.000 malaikat, tidak akan keluar sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim lagi bersandar ke Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim memberi salam kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, beri salam kepada umatmu, sampaikan kepada mereka surga ini tanahnya subur dan lembah-lembah, tanamannya surga, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam riwayat At-Tabarani tambahan, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal dari Nabi Adam sampai Nabi Musa langit ke-6 gak ada satupun yang kirim salam ke kita, hanya Nabi Ibrahim saja. Maka itulah hikmahnya kenapa dalam tasyahud Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali
kama shallaita ala Ibrahim wa ala, berarti kita menjawab salam Nabi Ibrahim. Maka inilah hikmahnya kenapa kita memberi salam kepada Nabi Ibrahim, bukan Nabi yang lain. Kata ulama, menjawab salam beliau ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Karena para Nabi dan Rasul yang lain gak ada yang kirim salam, hanya memberi salam ke Nabi Muhammad. Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, semua kirim salam ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi gak ada yang kirim salam kepada kita, hanya Nabi Ibrahim yang kirim salam kepada kita. Maka itulah biar kita faham kenapa kita bilang, kok kenapa Nabi Ibrahim yang disebut dalam tasyahud, bukan Nabi Adam. Karena kita menjawab salam Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya tadi kalau kalian ingat, Nabi mengimami para Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa. Berapa jumlah Nabi tadi? 124 ribu dan Rasul berapa? 315. Jumlahnya banyak. Cuma kenapa hanya 7 ini yang dipertemukan? Kenapa harus Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Fulan, Nabi Fulan? Sedangkan jumlah mereka 124 ribu Nabi, 315 Rasul. Kenapa harus mereka ini? Kata ulama, karena ada hikmah Allah bertemukan hanya dengan fulan-fulan itu. Karena ada kesamaan cerita. Agar Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu jangan berpikir kamu yang mengalami hal itu sendiri, bahkan mereka yang sebelum engkau mengalami hal yang sama. Buktinya apa? Beliau bertemu Nabi Adam pertama. Nabi Adam ada kesamaan dengan Nabi Muhammad. Apa kesamaannya? Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan masuk ke dalam surga dan keluar dari surga. Nanti lama-lama akhir zaman akan kembali ke surga. Berarti Nabi Adam tinggal di surga, diusir, dikeluarkan dari surga, nanti akan kembali ke surga. Dan itu ada kesamaan cerita Nabi Muhammad yang persiapan hijrah Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu asli Makkah, akan diusir penduduk Makkah, dan kamu lama-lama akan kembali ke Makkah. Maka Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, lalu beliau kembali lagi ke Makkah, menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriyah. Maka ada kesamaan cerita Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Biar Allah meringankan beban beliau, biar Allah menghilangkan kesedihan beliau. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi yang kedua adalah siapa? Yang Nabi kedua yang Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa mereka berdua? Karena orang Yahudi hampir-hampir membunuh Nabi Isa, tapi Allah angkat beliau, Allah selamatkan. Begitu dengan Nabi Muhammad, hampir-hampir dibunuh wanita Yahudi, dikasih kambing dan dikasih racun, dan Nabi merasakan racun itu sampai akhir hayatnya dan terasa sakit dari itu. Maka ada kesamaan dalam ceritanya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf, dan ada kesamaan dengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf dibuat tipu daya oleh saudaranya sendiri, saudara seayah beda ibu. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, Allah selamatkan beliau. Tapi di akhir cerita Nabi Yusuf maafkan saudaranya. Qala la tathriba alaikum al-yawm. Begitu kesamaan cerita dengan Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, akhirnya Nabi hijrah dan Nabi kembali lagi ke Makkah, menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriyah, dan orang kafir ada semua di depan Nabi. Mereka bertanya, kata Nabi, apa yang saya lakukan kepada kalian hari ini? Kata orang kafir Quraisy, saudara mulia dan anak saudara yang mulia. Kata Nabi Muhammad, pergi kalian semua bebas. Maka ada kesamaan cerita Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, bertemu di langit keempat Nabi Idris. Nabi Idris itu Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat derajatnya Nabi Idris. Begitu Allah angkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Yang langit kelima, Nabi Harun. Karena umatnya Nabi Harun pernah membenci beliau, menyakiti beliau, tapi mereka kembali mencintai beliau. Begitu dengan orang Quraisy, orang Makkah. Dulu membenci Nabi, lama-lama mereka jatuh cinta kepada Rasulullah. Termasuk siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Benci kepada Nabi Muhammad sampai orang bilang, keledai Umar masuk Islam, Umar gak bakalan masuk Islam.
Ternyata Sayyidina Umar menjadi sahabat Nabi, menjadi khalifah Nabi, dan orang yang paling membela Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ada kesamaan, Nabi Musa pernah diuji lebih besar dari Nabi Muhammad, tapi beliau bersabar. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa alaihissalam. Beliau diudiya aktsara min hada fasabara. Beliau diberi beban, diberi ujian, beliau disakiti lebih dari apa yang saya rasakan sekarang, tapi beliau bersabar. Maka Allah berpesan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi, 5 rasul yang kita kenal ulul azmi. Kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW jumpa di langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim? Kenapa di langit terakhir Nabi Ibrahim? Kata ulama, Allah ingin berpesan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dan Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur di atas Ka'bah. Allah berpesan bahwa di akhir hidupmu wahai Rasulullah, kau akhiri hidupmu dengan haji ke Baitullah. Maka Rasulullah SAW wafat 11 Hijriyah dan Nabi SAW haji tahun 10 Hijriyah. Dan Nabi mengakhiri hidupnya dengan haji, umrah 4 kali, 1 kali haji. Dan haji Rasulullah disebut Hajjatul Wada', haji perpisahan. Maka Rasulullah mengakhiri hidupnya dengan haji. Hanya sekali haji, tapi Nabi menyampaikan khutbah lengkap, pesan-pesan, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat Rasulullah. Bahkan Nabi mendirikan hak asasi manusia yang sekarang diperbicarakan. Tapi hak asasi manusia yang sebenarnya, bukan yang dibuat oleh Amerika dan negara Eropa. Yang sekarang hak asasi manusia menjadi tinta di atas kertas. Mereka menggunakan hak asasi manusia untuk mereka, tapi kalau untuk warga di Palestina tidak ada satupun yang memperhatikannya. Untuk anak Palestina tidak berlaku. Giliran kemarin Ukraina diserang oleh Rusia, Amerika mengecam sampai ikut membantu bantuan militer kepada Ukraina. Tapi giliran serangan itu terjadi kepada umat Islam, kepada orang Palestina, anak Palestina, wanita Palestina, perempuan-perempuan di sana, orang-orang warga sipil yang tidak berdosa, tidak bersalah, itu tidak berlaku hak asasi manusia itu. Maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian daripada kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi karena ada pesan penting yang mau disampaikan adalah salat. Semua perintah Allah melalui Jibril kecuali satu salat. Biasa presiden kalau ada sesuatu kepada dubes Indonesia di luar negeri, cukup melalui Kementerian Luar Negeri, telepon dari menteri, selesai pesan yang mau disampaikan. Tapi kalau sampai presiden manggil dubesnya, ya, duta besar kita di luar negeri dipanggil oleh presiden, berarti ada pesan penting yang mau disampaikan. Begitu dengan Allah, walillahil mathalul a'la. Allah undang Nabi, Allah hadirkan Nabi ke Sidratul Muntaha karena ada pesan penting adalah salat yang diperintahkan. Awalnya 50 waktu dikurangi, diringankan sampai menjadi 5 waktu. Sayang sekali kita lihat umat Islam, salatnya masjid masih sepi, salat subuhnya masih sepi, zuhurnya masih sepi, asarnya luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah sedangkan kita sendiri tidak pernah menolong agama Allah? Saudara kita di Palestina di sana mengalami kesulitan kehidupan, mereka sedang membela Masjidil Aqsa, tapi kita di sini tidur enak, pakai AC, lampu, anak kita bermain dengan aman. Di sana mereka tidak merasakan hal demikian, dan mereka sedang membela Masjidil Aqsa, tempat Isra Nabi, tempat Mi'raj Nabi, kiblat kita pertama. 3 masjid yang dimuliakan, di antara 3 masjid yang dimuliakan Allah, kita salat di situ nilainya besar. Dan update sampai hari Kamis kemarin, tanggal 28 Desember 2023, update saya yang syahid 21.320 orang. Baru kemarin, hari ini terus bertambah. Bayangkan jumlah orang syahid 21.320 orang. Kata Nabi Muhammad, hancurnya Ka'bah lebih bagus, lebih ringan
dibanding ditumpahkan darahnya seorang mukmin. Yang luka-luka 55.603 orang. Kebanyakan anak-anak dan perempuan. Sayang sekali saudara di Gaza, obat-obatan sulit, air bersih sulit, makanan sulit, sampai anak-anak di sana, orang-orang di sana yang terluka itu dijahit tambah bius. Luar biasa. Itu adalah keteguhan, kekuatan iman yang Allah berikan kepada mereka. Anak kecil di sana usia 13 tahun, harapannya, cita-citanya jadi pemain bola, kehilangan kakinya di sana dalam serangan itu. Ada orang menunggu anak selama 13 tahun, baru dikaruniai anak, diserang rumahnya, meninggal anaknya. Ada yang baru lahir 3 jam, belum dibuatkan akte kelahiran, dibunuh juga oleh Zionis Yahudi. Dan bayangkan, Biden, Presiden Amerika yang pikun, yang kepleset kalau kemana-mana, naik tangga pesawat kepleset, jalan di karpet kepleset, turun dari sepeda kepleset, otaknya sudah tidak ada, tapi dia malah memberikan dukungan militer. Mereka Amerika sekarang mengalami krisis ekonomi, habis-habisan uangnya karena semua dana diberikan kepada Israel. Kenapa begitu dipelihara Israel? Karena Israel adalah tangan kanan Amerika di negara-negara Timur Tengah. Itulah tangan kanan Amerika di negara Timur Tengah adalah Israel. Maka itu diperjuangkan mati-matian. Bayangkan, semua di PBB kemarin rapat dan semua setuju gencatan senjata kecuali laknatullah Amerika. Itu sampai saat ini. Kenapa? Mereka bersatu. Sedangkan kita ini pecah belah, bercerai-berai semua. Lihat bagaimana kita biarkan kita mengkhianati mereka. Mereka sedang berjuang sendiri. Kita kemarin komunikasi dengan Al-Azhar. Agar apa? Agar membantu kami mengirimkan bantuan biar sampai kepada mereka. Akhirnya Al-Azhar mempersiapkan 1 truk kosong, kita isi. Saya nanya kepada pihak Al-Azhar Mesir kemarin, kira-kira apa yang diperlukan orang Gaza dan orang Palestina saat ini? Kata mereka hanya cuma 3. Yang pertama, tenda dan selimut. Yang kedua, makanan kaleng. Yang ketiga, ada obat-obatan. Sampai juga diminta kemarin baru di Japri, air bersih juga sudah tidak ada. Saat ini mereka minum air hujan. Bayangkan anak-anak antum, maaf, kepingin makanan. Anak kita diserang di depan mata, tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita lindungi. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, seorang ibu, anaknya meninggal di tangannya sendiri. Sampai seorang ibu datang kepada anaknya, masih kecil, meninggal, diserang oleh Zionis. Dia mengatakan, nak, maafkan ibu gak bisa melindungi kamu. Maafkan ibu yang dulu suka mukul kamu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Demi kamu sayang. Bayangkan mereka di situ tegar dan kuat akidahnya, tauhidnya. Anak-anak mereka tetap tegar, tetap mereka sholat, tetap mereka berdoa, tetap mereka optimis, tetap mereka yakin dengan janji Allah, pertolongan Allah kepada mereka. Maka itulah yang membuat kita keliling, maaf, dari tempat ke tempat. Untuk apa? Untuk mengulurkan tangan kita, memberikan bantuan, minimal itu yang kita bisa berikan. Mereka sedang membela Masjidil Aqsa, kita punya hutang budi kepada mereka. Kami di sini enak, makan enak, tidur enak, jalan nyaman, tidak ada serangan. Bayangkan mereka itu tidur malam hari, sampai wanita-wanita, perempuan-perempuan di sana, kalau sudah malam, dia menggunakan jilbab, dia menggunakan pakaian lengkap, khawatir rumahnya kena serangan, dan pada saat diangkat jasadnya, mayatnya, dia terbuka auratnya. Segitu mereka hebat, segitu mereka tegar. Bayangkan seorang anak bisa melindungi ayahnya dari serangan, dari runtuhan rumahnya. Luar biasa. Sampai seorang ayah memeluk anaknya, sampai ada yang jadinya bertauhid. Luar biasa. Dan itulah mereka, antara gugur syahid, yang kedua mendapatkan pertolongan Allah. Sebenarnya kita tidak mentangisi orang Gaza, tapi kita mentangisi kelemahan kita, ya, pengkhianatan kita, khususnya negara Timur Tengah yang telah berkhianat kepada saudaranya sendiri, umat Islam sendiri. Bayangkan negara-negara Timur Tengah malah buka kedutaan Israel di negara mereka. Negara Emirat, negara Bahrain, sedih, kita kecewa sebagai orang Arab, sebagai orang Muslim minimal. Negara-negara kafir, orang pada demo membela Palestina karena kemanusiaan,
Orang Arab malah sendiri mengkhianati mereka. Tapi biarkan mereka, biar mereka berhadapan dengan Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Biarkan kita Indonesia adalah negara paling besar yang memberikan bantuan pertolongan kepada warga di Palestina. Dan kita terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah kita bangga punya rumah sakit di Gaza. Walaupun sudah dihancurkan oleh Zionis, tetapi alhamdulillah menjadi kebanggaan bahwa kita termasuk ikut serta dalam membela Masjidil Aqsa. Biar kita tidak malu berhadapan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan para jemaah yang dimuliakan Allah mendapatkan keberkahan dari majlis ini, dan kita semua dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Gaza dan di Palestina dan di India dan di berbagai negara, di Sudan saat ini mengalami konflik juga. Kita doakan Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan kepada mereka di mana pun berada. Mudah-mudahan Allah makmurkan masjid-masjid kita. Mudah-mudahan umat Islam Allah bangkitkan gairahnya, semangatnya untuk bisa mengisi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.